Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita setelah kemarin babu tausiyah al-mau'idhah indal qabr. Ini pekan lalu ya, memberikan mau'idhah, nasihat setelah dikubur. Ingat hadis yang kemarin, yang pertama tentang bahwa setiap orang sudah ditentukan tempat duduknya di neraka dan di surga, bukan atau ya, sekali lagi. Jadi masing-masing manusia sudah ditentukan, sudah ada catatannya di surga, di neraka, dua-duanya, bukan atau, bukan salah satunya. Karena itu kalau kita berbuat perbuatan penduduk surga, insya Allah tempat duduknya itu didapat, yang ini dihapus. Ya. Kemudian hadis kedua, tentang sama nasihat, maka hendaknya sudah ditentukan tempat duduknya di surga, maka hendaknya masing-masing berbuat baik. Fakullun i'malu, ini pekan lalu sampai di situ, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi kemarin sudah kita ingatkan, yang senang puasa lanjutkan, itu berarti kelebihan yang Allah mudahkan kepada dia. Yang senang tilawah tapi jangan dilanjutkan, senang ngobrol, tidak tahu tempat, jangan dilanjutkan. Itu bukan suatu yang Allah mudahkan, tapi setan yang mudahkan. I'malu, berbuatlah, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Baik, malam ini kita lanjutkan bab 161. Garrirna ba'da qiraati. Babud du'ai lil mayyiti ba'da dafnihi wal qu'udi inda qabrihi sa'atan lid-du'ai lahu wal istighfari wal qiraati. Bab mendoakan mayit, bab doa, mendoakan untuk mayit setelah dikuburkannya dan duduk di dekat kuburnya sejenak, wal qu'ud, duduk di dekat kuburnya sejenak, sa'atan lid-du'a lahu, untuk mendoakannya, wal istighfar, dan mintakan ampun dan membaca, wal qira'ah. Al hadithul awal fi hadzal bab, hadis pertama dalam bab ini, an Abi Amrin wa qila Abu Abdillah wa qila Abu Layla Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan. Jadi lakomnya Uthman ada 3 di sini. Abu Amr, Abu Abdillah, Abu Layla. Namanya Uthman bin Affan, khalifah yang ke-3. Al-Khalifatul Rashid, Ar-Rashid Al-Thalith radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wasalul lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'alu. Rawahu Abu Dawud. Kata Khalifah Utsman, Kanan Nabi adalah Nabi SAW. Idza faragha min dafnil mayyiti,
jika selesai faragha, farikon kosong. Kalam farik, omong kosong. Jadi kalau omongannya nggak berbobot, nggak bernilai, bohong, orang Arab bilang kalam farik, omong kosong. Kalam farik, faragha itu kosong. Nah, hal anta farik, kamu sedang kosong? Naam, ana farigun al-an, saya sedang kosong sekarang. Jadi faragha kosong berarti selesai. Idza faragha min dafnil mayyiti, jika selesai menguburkan jenazah mayit, waqafa alaih, berdiri di kuburannya itu, waqala dan bersabda kepada jamaah yang hadir, orang-orang yang ikut mengantar, istaghfiru, mintakanlah ampun li akhikum, untuk saudara kalian yang baru saja dikubur. Wasalu, apa salu? Is'alu. Ya, fi'il amrnya kan is'al atau sal. Sal. Ya, is'al atau sal sama. Wasal tu'to, ya. Dan mohonlah lahu, untuk si mayit tadi, at-tasbita. Mana ada tasbit? Sabbata yusabbitu tasbitan. Mana tasbit? Apa makna sabata? Sabata? Sabit. Mana sabit? Tetap. Jadi tasbit. Sabbata yusabbitu tasbitan. Apa? Kalau sabata tetap, kalau tasbit penetapan, pengokohan. Mohon agar saudaranya tadi diberikan keteguhan, kekokohan dalam menjawab pertanyaan para malaikat. Malaikat Munkar dan Nakir, ya, yang kata Nabi di sini lanjutan hadisnya, fa innahu, karena saudara kalian tadi si mayit tadi, al-ana, sekarang setelah dikubur ini ditanya, yus'al. Jadi benar ada pertanyaan malaikat dikubur. Jadi kalian mintakan ampun dan mintakan doa kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar dibenarkan jawabannya, agar mampu menjawab dengan benar, karena sekarang sedang ditanya. Makanya orang yang baru dikubur itu tadi didoakan agar diampuni dan diberikan pengokohan, bisa menjawab pertanyaan malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran, yuthabbitullahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuthabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang yang beriman dengan jawaban yang teguh, yang benar, yang kokoh di dunia. Wa fil akhirah, dan ketika mulai masuk negeri akhirat, yaitu mulai pertama masuk di kubur sudah ditanya. Jadi kalau di dunia suka bohong, suka mencela-mencela, nah ini hati-hati, nanti nggak bisa jawab. Jadi Allah akan teguhkan orang yang beriman di dunia. Ketika dunia nggak suka bohong, nggak suka ngarang-ngarang, nanti ketika dikubur ditanya oleh malaikat, dia juga bisa menjawab dengan baik. Itu salah satu ciri orang beriman. Allah akan bantu dia untuk tidak bohong di dunia, untuk tidak mencela-mencela jawabannya, nggak ngarang-ngarang. Insya Allah ketika dikubur juga Allah akan bantu dikokohkan jawabannya. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Akhirat dimulai sejak dia meninggal. Dalam riwayat dikatakan, walaupun ada yang menyebutkan masih ada permasalahan secara ilmu hadis, ada yang mengatakan lemah dan sebagainya, tapi saya pikir maknanya benar. Idza matal insan, jika seorang meninggal, qamat qiyamatuhu, berarti kiamat bagi orang tadi sudah mulai kan. Kiamat kecil kan sudah dikubur. Nanti kalau ditiup sangkakala, trompet, semua meninggal, itu kiamat besar. Jadi orang yang meninggal berarti kiamatnya, proses kiamatnya sudah mulai kan. Idza matal insan qamat qiyamatuhu. Jika seorang meninggal dunia berarti proses kiamatnya sudah mulai. Wadih? Wadih wala mush wadih? Jadi kalau kita mengantar jenazah, kan kemarin hukumnya apa? Perempuan mengantar jenazah boleh atau tidak boleh? Tidak
dianjurkan dalam arti boleh bagi yang kan, wa nahana walam yu'zam, larangannya tidak. Ya, jadi kalau tidak ada keperluan yang mendesak juga tidak perlu. Ya, tapi ketika ziarah kubur atau yang mengantar laki-laki tadi dianjurkan apa tadi? Rasulullah memerintahkan untuk mendoakan, memintakan ampun bagi mayit tadi dan memohon kepada Allah agar Allah membantunya memberikan jawaban yang tepat. Makanya kenapa ada yang mentalkin itu? Kira-kira ada contohnya? Ya itu salah satu pemahaman. Ya, tapi di sini kita doakan. Kalau diajarkan ada yang berpendapat, ya tapi perintah Nabi jelas ya, mendoakan, minta kepada Allah, Allahumma sabbithu, ya Allah kokohkan dia, bil qauli sabit, agar menjawab dengan jawaban yang tepat. Baik, wadih, rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Ini hadis pertama dalam bab ini. Kita lanjutkan hadis kedua. Dua hadis saja ternyata. Ya, insyaallah hadis terakhir berarti dalam bab ini. Baik, sebelum masuk hadis kedua di bab ini, hadisnya udah hafal. Pendek yang merah itu kan sabda nabinya, hanya itu yang pendek, yang merah. Istaghfiru li akhikum. Istaghfiru li akhikum. Wasalul lahu tathbita. Wasalul lahu tathbita. Fa innahu al-ana yus'alu. Fa innahu al-ana yus'alu. Ada yang sudah hafal? Istaghfiru li akhikum wasalul lahu tathbita fa innahu al-ana yus'alu. Istaghfiru, mintakan ampun untuk saudara kalian, li akhikum wasalul lahu tathbita, mohon kepada Allah baginya agar dikokohkan, ditetapkan, fa innahu al-ana yus'alu, karena si mayit tadi sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Jadi ada kehidupan di dalam kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada pertanyaan tadi. Wadih? Siapa yang hafal? Pendek tadi cuma istaghfiru li ahlikum wasalu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. 8 kata. Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'alu. Baik. Jadi kewajiban atau yang dianjurkan bagi orang yang mengiringi jenazah, ya, memintakan ampun bagi jenazah setelah dikuburkan tentunya, dan mendoakan agar Allah membantunya memberikan jawaban yang tepat saat ditanya oleh para malaikat. Taib. Al-hadits tsani. Wa an Amr ibn al-'As radhiyallahu anhu qala idza dafantumuni faqimu haula qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuqassamu lahmuha wa hatta astanisa bikum wa a'lamu madza uraji'u bihi rusul rabbi rawahu muslimun wa qad sabaqa bi qulihi. Ya, dari sahabat An Amr ibn al-'As, dari sahabat Amr ibn al-'As radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, idza dafantumuni, jika kalian telah selesai menguburkan aku. Jadi ini beliau berpesan, berwasiat. Ya, tapi wasiat bukan wasiat harta ya di sini, tapi pesan. Jika kalian telah selesai menguburkan aku, faaqimu, maka berdirilah kalian haula qabri, di sekitar kuburku. Qadra, apa qadra? Ukuran selama qadr, Lailatul Qadr, malam yang berharga, bernilai, ya. Seukuran selama, standarnya apa?
matun haru jazurun, sekadar atau seukuran apa jazur, onta disembelih. Onta itu gimana cara menyembelihnya? Bukan dzabah, kalau onta namanya nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Nahar itu aslinya untuk onta. Onta itu berdiri disembelih, nggak ditidurkan. Kalau sapi kan ditidurkan. Sebentar lagi korban. Ada yang sudah berkorban? Ada yang latihan korban? Kelas berapa ya? Mau latihan korban. Nanti gimana solusinya tadi? Diniatkan 7 orang. Jadi ukurannya apa? Jadi disembelih. Nahar tuh onta. Berdiri kan lehernya panjang kan? Gitu aja. Kalau ditidurkan malah sulit. Repot ya. Makanya wanhar itu menyembelih onta. Kalau selain onta apa? Adzabah. Dzabah yadbahu. Ya. Seukuran selama seperti orang menyembelih atau seperti onta disembelih, tunharu jazur wa yuqassamu lahmuha, kemudian dagingnya dibagi-bagi. Lumayan lama juga kan? Bisa jadi berapa? Setengah jam. Nggak cukup barangkali malah ya. Kalau sama ngulit-ngulitinya bisa 1 jam. Artinya dibagi dagingnya berarti sudah selesai, disembelih, dikuliti dan dipotong-potong. Wa a'lamu, dan saya hatta asta'nisa bikum, sehingga saya apa? Istiqnas, masih bisa menghibur diri dengan kalian. Jadi istiqnas itu lawan dari wahsh. Wahsh itu apa? Wahsh itu binatang wahsy, himar wahsy. Apa kalau binatang itu apa? Binatang apa? Binatang buas. Wahsh itu buas. Ganas, kasar. Jadi lawannya istiqnas. Lawan dari keras apa? Lembut, halus. Sehingga saya bisa masih menenangkan diri dengan adanya kalian itu. Wa a'lamu, dan saya bisa tahu madza uraji'u, apa yang akan saya murajaah, saya jawab bihi ya. Rusul Rabbi, pertanyaan-pertanyaan rusul, malaikat ya, malaikat Tuhan, utusan Tuhanku, maksudnya para malaikat tadi. Jadi di sini Abdullah bin Amr bin As berwasiat kalau nanti meninggal jangan buru-buru pulang. Ya, suruh apa? Tadi perintah Rasulullah, doakan. Agak lama nggak apa-apa di sini, bahkan kan seperti orang menyembelih onta sampai dibagi-bagi. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi keberadaan kita di kubur itu menurut Abdullah bin Amr bin As tadi ya, membuat tenang yang ada di kuburan, tidak merasa sepi sendirian, dan membantu tenang ada saudara-saudaranya. Ini juga dasarnya orang yang melakukan talqin itu ya. Tidak ada contoh langsung dari Nabi, tapi disimpulkan dari perkataan sahabat Abdullah bin Amr bin As ini. Karena itu hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Imam Syafi'i berkata di sini, qala Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wa yustahabbu an yuqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Ya, dianjurkan membaca ya tadi selama baru tadi kan, memberikan apa tadi, menasihat kepada yang ada di kuburan, di sekitar kubur, yang hadir, kemudian mendoakan, bahkan membaca Quran, nggak masalah, bahkan kalau sampai hatam juga nggak apa-apa. Nah, hatam berapa jam ya? Tapi kalau tadi pesannya Amr bin As ya paling tidak setengah jam, 1 jam tadi didoakan, ditemani ya. Jadi intinya kita setelah menguburkan jangan buru-buru pergi ya. Pertama tadi kemarin ada nasihat, ada doa di sini untuk jenazah si mayit tadi. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang dekat kita yang sudah meninggal dunia. Allahumma arham mautana. Allah merahmati jenazah-jenazah saudara-saudara kita, keluarga kita, dan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan yang belum hidup nanti, yang belum meninggal, yang masih hidup, ya belum hidup, ya maksudnya belum meninggal, Allah beri kemudahan. Pertama saat apa? Sakratul maut, dengan mengucapkan apa? La ilaha
illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, dimudahkan saat sakaratul maut. Kemarin sudah kita bahas. Kalau meninggal sudah tutupkan karena mata mengikuti malaikat yang mencabut itu. Kemudian setelah meninggal semua prosesnya dikuburkan. Ya tadi, jangan buru-buru, dijadikan momen tadi mengingatkan yang hadir yang masih hidup tentang ya kematian. Kemudian didoakan si mayit tadi ya agar Allah ampuni dan diberikan kekuatan menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat. Baik, ilahuna naktafi bihadzal qadar. Mudah-mudahan menit-menit yang kita lalui tadi semuanya menilai ibadah, menilaikan ilmu, dan yang terpenting bisa menjadi amal untuk kita sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.